Shalom orang-orang pilihan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Michelle Williams dalam Prophetic Eyesight News. Sebuah program ulasan profetik dari setiap kejadian di sekitar kita lewat cuplikan berita-berita yang telah kami pilih setiap minggunya. Berikut berita pilihan Prophetic Eyesight News untuk minggu ini. Penyebar kebencian di sosial media akan dipidana. Berita tentang reshuffle Kabinet Kerja Jokowi. Sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan. Suasana perayaan Hanukkah di Prancis. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mencoba membuat gebrakan dengan menerbitkan surat edaran yang berisi penanganan tentang ujaran kebencian atau hate speech. Pihak-pihak yang dianggap menyebarkan kebencian dan fitnah melalui media sosial bisa dipidanakan dengan surat edaran ini. Dalam surat edaran tersebut terdapat 7 bentuk ujaran kebencian, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Pengamat media sosial Nukman Lutfi mengatakan, adanya surat edaran ini dapat mempercepat polisi dalam menindak tegas penyebar kebencian sehingga menimbulkan konflik sosial. Ya sekarang ini kebanyakan orang yang kena undang-undang ITE dan tercikal oleh polisi, itu bukan hal-hal yang seperti itu. Kebanyakan dia menghina bosnya di depan publik. Ya padahal itu kan bisa jadi dipertanyakan. Tapi kalau sudah ke publik bisa memicu kerusuhan, pembunuhan, itu sudah jelas. Dan selama ini polisi masih belum bergerak. Ya. Namun pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpendapat lain. Menurutnya, ajaran kebencian tidak masuk dalam tindak pidana. Sebab ungkapan kebencian belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Tanpa adanya surat edaran ini, sebetulnya kepolisian sudah dapat bertindak secara hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap mengungkapkan pernyataan benci setelah adanya laporan aduan. Contohnya, 2 komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syahuri yang ditetapkan menjadi tersangka lantaran mengomentari kinerja Hakim Sarfin Rizaldi saat memutus perkara pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan pada awal tahun. Tim Liputan, Metro TV. Di tengah pro kontra tentang surat edaran dari Kapolri nomor SE-06-10 Romawi 2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech, terlihat jelas bahwa bangsa ini berada dalam tahap awal pemulihan. Ketika Indonesia memiliki satu bahasa yang sama antara pemimpin dan rakyatnya, maka Indonesia masuk pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Pemulihan ini akan membawa kemuliaan atas nama Tuhan. Tapi jangan kita juga lupakan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Termasuk lewat sosial media. Biarlah apapun yang kita ungkapkan lewat sosial media, bukanlah merupakan hujatan dan kebencian atau luapan emosi semata. Namun hal-hal yang dapat membangun dan menjadi berkat untuk sesama. Setelah jeda yang berikut, kami akan kembali dengan berita tentang reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK. Wacana reshuffle Kabinet Jilid 2 kian berhembus kencang setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Hebat pada Kamis malam di Istana Merdeka. Pertemuan ini mengindikasikan bahwa reshuffle kabinet bukan hal yang mustahil diputuskan Presiden Jokowi. Terlebih Partai Amanat Nasional telah menyatakan sikap bergabung mendukung pemerintah. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku dalam pertemuan KIH dengan Presiden merupakan kegiatan rutin yang membahas isu-isu aktual di pemerintahan. Termasuk soal perombakan kabinet. Meski perombakan kabinet jilid 2 tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kan pertemuan dengan pimpinan partai, pendukung pemerintah, dengan Presiden dan saya. Itu rutin, karena bagaimanapun pemerintah didukung oleh partai-partai yang tentu di mana kita harus konsultasi. Itu biasa dimanapun di dunia seperti itu. Itulah jadi rutin seperti itu.
Desakan reshuffle Kabinet Jilid 2 terus mengemuka. Sebelumnya pada awal November berlangsung pertemuan antara para pemimpin Partai Politik Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Megawati Soekarno Putri. Meski pertemuan ini belum melibatkan Partai Amanat Nasional sebagai partai baru yang bergabung dengan KIH. PAN juga telah mengisyaratkan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle pada pertengahan November ini. Sementara reshuffle disebut-sebut akan membidik 2 nama menteri, yaitu Menteri BUMN Rini Sumarno menyusul penolakan sejumlah politikus PDI Perjuangan. Serta Jaksa Agung HM Prasetyo setelah digoyang kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Petris Trio Kapela. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Beberapa waktu lalu, Kabinet Kerja Jokowi JK pernah mengalami perombakan. Dan sepertinya hal yang serupa akan terjadi kembali. Melalui hal tersebut, Tuhan memberikan satu pernyataan yang jelas kepada Indonesia, yaitu penyelarasan. Penyelarasan menjadi satu hal yang mutlak untuk restorasi yang sedang Dia kerjakan bagi bangsa ini. Orang-orang pilihannya Tuhan perlu memiliki penyelarasan sikap, bahasa, dan hati yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga mereka muncul sebagai pribadi yang dapat menjadi teladan bagi negeri ini. Tuhan sedang bersiap untuk melakukan perkara yang dahsyat atas Indonesia. Namun Dia ingin melihat terlebih dahulu apakah Dia menemukan ada orang-orang yang sehati dengan Dia di dalam sikap, hati, dan bahasa mereka di bangsa ini. Merekalah yang akan membawa Indonesia masuk ke dalam panggilannya sebagai bangsa yang juga memiliki peranan yang penting menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yakni sebagai bangsa pembawa ukupan, yaitu penyembahan yang menyenangkan Tuhan semesta alam. Jangan kemana-mana, berita dari sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan akan tampil setelah ini. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden syarat, presiden obat, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Persidangan pelanggaran etika Setia Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan berlangsung di luar harapan masyarakat luas. Sidang yang penuh kejanggalan juga menegaskan bahwa ada upaya untuk menutup-nutupi fakta yang harusnya dibuka secara transparan. Begitu ya, dikarenakan begitu banyak anomali begitu. Di tengah gemuruh aspirasi publik yang menghendaki sidang Mahkamah Kehormatan Dewan digelar secara terbuka, sidang Setia Novanto justru digelar secara tertutup. Jalannya sidang yang tertutup ini mencerminkan MKD yang bersikap diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda antara pengadu, saksi, dan teradu. Dalam sidang sebelumnya yang menghadirkan Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan digelar secara terbuka. Sidang yang seakan dipaksakan untuk berjalan tertutup ini juga mengindikasikan adanya upaya untuk menutup-nutupi kebenaran. Saya nggak pesimis karena yakin sekali MKD akan mengambil keputusan yang mewakili nurani masyarakat. Dan masyarakat sudah cerdas gitu kan. Gampang saja yang dibicarakan di tempat-tempat terbuka kan yang bernuansa kejujuran. Yang dibicarakan di tempat-tempat tertutup itu kan yang kepingin nutupi sesuatu. Jadi itulah yang mesti dibaca oleh masyarakat, dan saya kira MKD akan mengambil sikap yang tadi mewakili nurani masyarakat. Melihat dari apa yang sedang terjadi di Lembaga Perwakilan Rakyat, jelaslah bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengelola dan memimpin Indonesia. Tentunya orang-orang ini harus memiliki integritas, karena mereka dipilih dari kesepakatan bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Jika ada di antara mereka melakukan hal yang salah, maka Tuhan sendirilah yang akan menyatakan keadilan dan kebenarannya. Dan saat ini, Roh Tuhan yang sedang menyatakan kebenaran ada atas Indonesia. Sehingga di dalam kebenaran, Indonesia dilepaskan dari segala belenggu atau ikatan kesepakatan yang salah. Indonesia sedang dipakai Tuhan untuk persiapan kedatangannya yang kedua kali. Semua proses ini adalah bagian dari restorasi yang Tuhan sedang kerjakan atas Indonesia. Berita dari suasana perayaan Hanukkah di Prancis akan menjadi berita penutup Prophetic Eyesight News kali ini. Jangan sampai Anda lewatkan.
What is Hanukkah? Hanukkah is the image of the lighting of the menorah that was in the center of the Temple of Jerusalem. We light the candle even though it's dark, because we want to fight against the darkness. Because even in the darkness, God is there, and we've come to look for Him. Sometimes we can do things by ourselves. We need the head of God to do things, and so that's the miracle of Hanukkah, and that's why we're here. Teror yang terjadi di Paris beberapa waktu lalu tidak membuat orang-orang Yahudi takut melakukan perayaan Hanukkah di tahun ini. Teror merupakan bagian dari apa yang dilakukan musuh atau kegelapan. Namun dalam momen Hanukkah, maka ada terang yang mengalahkan kegelapan. Terang adalah firman, dan firman yang dibukakan akan memberikan kepada kita kepastian untuk berjalan menghadapi dunia yang sedang menuju kepada kegelapan yang semakin pekat. Dan melalui minyak, yaitu Roh Kudus yang ada pada momen Hanukkah, maka terangnya akan memimpin kita dan memberikan kita kepada kemenangan, bahkan mujizat supranatural. Di dalam firman dan rohnya, hidup kita mengalami kelepasan dan pemulihan yang total. Demikian telah kita saksikan bersama pembahasan mendalam dari serangkaian berita pilihan yang kami angkat dalam Prophetic Eyesight News minggu ini. Ingatlah selalu bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di sekeliling kita. Saya Michelle Williams, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam tayangan Prophetic Eyesight News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.